boykot Ayu Ting Ting. Kesalahannya dia apa? Gue cuma nanya itu. Katanya Dia punya video bokep enggak? Kalian nggak pernah bisa lihat isi tubuhnya. Apa kesalahannya? Cuma gara-gara menerobos PPKM itu? sama itu katanya waktu live di Brownies dia ada nendang salah satu tamu. Padahal itu kondisi lagi live, katanya nggak pantas untuk seorang public Nah, figure. itu dia. Kalian gini ya, sebagai penikmat TV, penikmat acara, kalian tidak pernah tahu sebelum kita on air, off air itu kita selalu di briefing. Kita harus apa, mau bagaimana, ngomongnya nanti begini, nanti seperti ini. Kalian tuh nggak tahu gitu. Kalian tuh cuma tahunya ketika sudah ada di TV, ditonton, that's it gitu. Kita mau jelasin juga kalian nggak nyampe. Jadi kalau ada pro dan kontra itu wajar, karena kalian tidak pernah tahu yang kalian tahu. Yang tahu nih biasanya kan teman-teman wartawan ya kan, tahu dong keadaan kita kalau lagi syuting, ada briefingan, nanti ada gimmickan. Kan kita nggak mungkin kasih tahu dong. Itu kan masalah stasiun TV biar ratingnya naik atau bagaimana. Kita kan nggak tahu. Jadi udahlah, jadi penikmat televisi yang baik-baik aja. Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru tentang Ayu Ting Ting. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Pihak Ayu Ting Ting mau KBRI Singapura tangkap Kartika Damayanti, kata Farhad Abbas, biayanya besar. Farhad Abbas menanggapi soal aksi keluarga Ayu Ting Ting yang meminta bantuan aparat kepolisian dan KBRI Singapura untuk menangkap haters cucunya, Kartika Damayanti. Menurut Farhad Abbas, permintaan orang tua Ayu Ting Ting itu sangat mustahil dipenuhi. Hanya gegara menghina sedikit pasal 27 ayat 3, polisi datang menangkap. Itu biayanya besar banget, nggak mungkin, ujar Farhad Abbas. Pasalnya Ayu Ting Ting harus rela mengeluarkan uang yang fantastis apabila ingin membawa pulang Kartika Damayanti. Memang untuk ekstradisi perjanjian Singapura mengembalikan orang Indonesia memang lebih mahal, kata Farhad Abbas. Dia juga mengimbau kepada aparat untuk memfasilitasi kasus ini agar berakhir damai. Tapi yang jelas Bapak Kapolri, diupayakan mediasi. Jadi, menurut saya, selama masyarakatnya mengerti mediasi cinta damai, saya minta polisi tegasin. Jadi, nggak usah korban main hakim sendiri, imbuhnya. Dia pun meminta agar keluarga Ayu Ting Ting bersabar. Farhad Abbas menilai Kartika Damayanti pasti akan pulang ke Indonesia apabila sudah waktunya. Tunggu dia balik Indonesia, mengikuti prosedur. 10 tahun itu orang balik ke Indonesia, prosedur akan terus berlanjut, tutur Farhad Abbas. Seperti diketahui, orang tua Ayu Ting Ting menyambangi rumah Kartika Damayanti yang berada di kawasan Bojonegoro. Hal itu buntut anak Ayu Ting Ting dihina-hina. Saat tiba di sana, Kartika Damayanti rupanya bekerja di Singapura. Keluarga Ayu Ting Ting hanya bertemu orang tua Kartika Damayanti. Dari sinilah, Umi Kalsum mengeluarkan meminta bantuan KBRI Singapura untuk ikut memproses kasus ini. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin bacakan berita yang kedua. Bak senjata makan tuan, Ayu Ting Ting kini tuai karma dari dosa masa lalu usai labrak haters. Sosok ini sampai anti-anti reputasi sang biduan. Nama Ayu Ting Ting sedang panas-panasnya dibicarakan oleh publik. Bagaimana tidak, Ayu Ting Ting mendadak heboh sejak kedua orang tuanya, Abdul Rozak dan Umi Kalsum, labrak abis haters sang biduan. Bak senjata makan tuan, Ayu Ting Ting kini malah terancam akan di blacklist dari dunia hiburan. Pengusiran Ayu Ting Ting yang heboh saat sang pedangdut mengisi acara TV mengundang perhatian peramal Denny Darko. Denny Darko menyebut ada beberapa dosa yang membuat Ayu Ting Ting diusir dan didesak untuk di blacklist dari TV. Hal itu terbukti ketika petisi blacklist Ayu Ting Ting dari TV sudah mencapai 90.000. Jumlah orang yang menandatangani petisi blacklist Ayu Ting Ting itu semakin bertambah tiap harinya. Ditambah lagi, saat ini ramai teriakan usir Ayu Ting Ting dari TV oleh kru TV-nya sendiri, dan video itu pun heboh. Denny Darko pun menyinggung soal dosa masa lalu Ayu Ting Ting yang menurutnya justru jadi bumerang untuk sang pedangdut. Saya benar-benar penasaran, apa sih dosanya Ayu Ting Ting sampai harus di blacklist dari TV? Oke, kita akan coba urai satu persatu dosa Ayu Ting Ting, bongkar Denny Darko. Membuka kartu tarot pertama, Denny Darko menyinggung soal haters yang membuli Ayu Ting Ting dan Bilkis, yakni Kartika Damayanti. Apalagi setelah pelabrakan, Ayah Rozak, ayah Ayu Ting Ting malah ancam akan memenjarakan orang tua si haters. Sehingga, Ayu Ting Ting justru makin banyak hatersnya meski sudah berganti hari dan tahun.
Saya tidak habis pikir, apakah Ayu ini harus melakukan press conference untuk jajak pendapat, jadi kayak elektabilitasnya turun, ungkap Denny Darko. Membuka kartu tarot yang lain, Denny Darko meminta agar Ayu Ting Ting berhati-hati. Ini akan menghancurkan reputasi secara beneran, tegas Denny Darko memperingatkan. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin bacakan berita yang ketiga. Abdul Rozak naik pitam disebut bukan ayah kandung Ayu Ting Ting. Sosok ini minta Umi Kalsum jujur. Baru-baru ini ayah Rozak kembali dibuat marah dan naik pitam, ketika ada akun yang kemudian mengunggah foto dan mengatakan bahwa dia bukan ayah kandung Ayu Ting Ting. Ayah Rozak pun dengan tegas mengatakan, bahwa kabar itu tidak benar dan hanya dihembuskan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Ayah Rozak mengatakan sosok yang mengungkapkan hal itu hanya pansos belaka. Ini orang gila, dah, sarap, keluar dari rumah sakit jiwa, ucap Abdul Rozak. Ia menilai orang tersebut hanya numpang tenar. Numpang tenar kali ya, kenal juga enggak, ujar Abdul Rozak. Seperti diketahui, ayah Ayu Ting Ting buka suara soal tudingan sebuah akun Instagram yang menyebutnya bukan ayah kandung sang biduan dangdut tersebut. Bahkan akun tersebut meminta Umi Kalsum berbicara kepada publik dan mengaku siapa sosok ayah kandung Ayu Ting Ting yang sebenarnya. Maka, menghadapi tudingan ini, maka ada jawaban menohok ayah Rozak terkait dengan tudingan itu. Sebab, dia menilai, perbuatan itu hanya tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan ingin menumpang tenar. Terkait tudingan ini ayah Rozak bukan ayah kandung Ayu Ting Ting ini, bermulai dari tuduhan seorang perempuan bahwa dia bukan merupakan ayah kandung dari Ayu Ting Ting. Dalam akun tersebut, perempuan itu mengatakan selama ini Umi Kalsum sengaja menutupi kebenaran yang ada. Maka itu, akun tersebut meminta untuk Umi Kalsum membongkar siapa sosok ayah kandung Ayu Ting Ting sebenarnya. Sebab ia mengatakan, ayah kandung Ayu Ting Ting masih hidup dan ada fotonya. Jangan salahkan Ayu sepenuhnya, berikan masukan kepada Ibu Kalsum, bahwa ayah Ayu yang sekarang ini bukan ayah Ayu yang sebenarnya. Sebab, dengan begitu maka batin Ayu Ting Ting akan tenang. Agar batin Ayu lebih tenang. Dan Ibu Kalsum dapat berkata jujur kepada Ayu siapa ayah kandung Ayu yang sebenarnya. Ia meminta Umi Kalsum Ibu Ayu Ting Ting jujur. Jangan menutupi kepura-puraan yang sudah menahu Ibu, tulis pemilik akun. 2. Mulut pedas Ivan Gunawan jadi bumerang. Imbas hina pembantu demi bela Ayu Ting Ting, kini diserang desainer Ivan Gunawan baru-baru ini kena serangan balik dari warganet usai membela Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan diserbu warganet usai menyebut-menyebut pembantu. Saat itu, Ivan Gunawan membela Ayu Ting Ting saat muncul petisi blacklist sahabatnya itu dari televisi. Terkait dengan hal tersebut, Ivan Gunawan pun angkat bicara. Ivan Gunawan mengaku tidak bermaksud menghina profesi tersebut. Tudingan berawal saat Ivan Gunawan live Instagram beberapa waktu lalu. Ada salah seorang warganet ada yang menanyakan tentang sosok haters Ayu Ting Ting melalui kolom komentar. Orang berkomentar itu kan karena baca komen, spontan dong. Ada yang nanya emang hatersnya Ayu siapa, kata Ivan Gunawan kepada awak media. Dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, pria yang akrab disapa Igun ini menjawab jika pelaku merupakan seorang pembantu di Singapura.